Sejarah Desa Wisata Pedawa Baliaga di Bali. Desa Adat Pedawa merupakan salah satu desa adat tua yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali. Desa adat ini mempunyai sejarah yang panjang. Namun catatan sejarah panjang Desa Adat Pedawa ini tidak tertuang dalam prasasti ataupun lontar-lontar secara khusus. Sejarah panjang ini sebagian besar hanya berdasarkan cerita turun-temurun, meski juga tertuang sedikit pada beberapa lontar dari luar desa. Sebelum bernama Pedawa, desa ini sebenarnya bernama Desa Gunung Tamblek, karena leluhur Desa Adat Pedawa berasal dari Tamblingan. Tidak diketahui secara pasti, apakah karena serangan musuh ataukah karena bencana alam, masyarakat dari Tamblingan itu ada yang berpindah ke Goblek, ke Munduk, ada yang ke Selat, ke Kayu Putih Melaka, dan juga ada yang ke Pedawa, termasuk juga ada di desa-desa lain. Wilayah Pedawa yang ada sekarang ini, sudah didiami masyarakat sejak zaman Megalitikum. Ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa sarkofagus. Demikian juga ada taulan, gaingan, termasuk ada umah-umah, rumah, taksu sebagai tempat pemujaan sebelum zaman sejarah, zaman prasejarah. Termasuk juga di Pura Telaga Wajah, ada suatu gundukan tanah sebagai tempat suci, yaitu namanya Pengempelan, tempat memuja Ida Batara Pengempelan, Rambut Siwi dan Gunung Raung. Sekitar 3 tahun lalu, orang-orang Maluku Tenggara, bersama Bapak Bupati beserta anggota DPRD-nya, mencari leluhurnya di Bali. Setelah datang ke Pedawa, beliau telah meyakini bahwa leluhurnya berasal dari Pedawa. Desa Adat Pedawa memiliki beragam keunikan. Dari segi budaya, dulu Desa Adat Pedawa tidak mengenal yang namanya prajuru adat, tidak mengenal yang namanya bendesa. Namun lama-kelamaan, pada tahun 1985, dibentuk prajuru adat untuk membantu penghulu. Sebab penghulu pada saat itu sudah tua renta, juga tidak bisa membaca dan menulis huruf Latin, penghulu hanya paham huruf Bali. Masyarakat Pedawa sejak dulu tidak mengenal kahyangan 3, yang ada adalah dangkaian desa, di mana ada 6 tempat pemujaan. Dalam pelaksanaan upacara, bila di tempat lain ada sistem odalan, sementara di Pedawa memakai lelintih nemu gelang. Keunikan lain-lain ada beragam tetabuh. Kalau ingin mengumpulkan orang, ada tetabuhan yang khusus. Demikian juga dari sisi gegambelan, gong, bila di tempat lain memiliki instrumen atau gong yang sering disebut gong kebiar, sementara di Pedawa memiliki gong selunding. Berbagai permainan tradisional, seperti gangsing, mecikal-cikalan, tajok dan lain sebagainya juga ada di Pedawa, termasuk juga babar pangkung. Mata pencaharian yang utama daripada masyarakat Pedawa adalah pertanian. Pada mulanya orang Pedawa itu dikenal sebagai petani aren, menyadap getah aren untuk dijadikan gula. Gula Pedawa ini terkenal dari dulu sampai sekarang, ikon orang Pedawa itu adalah gula aren. Hanya saja, sesuai dengan perkembangan zaman dan desakan kehidupan penduduk, banyak yang beralih ke kopi. Banyak pohon-pohon aren ditebang untuk ditanami pohon kopi, kemudian setelah itu masuk lagi tanaman cengkeh, buah-buahan durian, manggis dan sebagainya. Orang Pedawa tempo dulu jarang minum kopi dengan jajan seperti di kota, namun orang Pedawa minum kopi bersama dengan makan gula aren. Gulanya dimakan, bukan dimasukkan ke dalam cangkir kopi. Ada juga makanan ketela pohon, keladi, ubi. Orang-orang tempo dulu kalau sudah dapat makanan itu di pagi hari, kemudian minum kopi dicampur dengan gula, maka jam 11 siang baru akan makan. Desa Pedawa juga makanan, kuliner, khas, misalnya jaje, jajan, buah bunut, sate keladi, ada bandut dan sebagainya. Untuk sate keladi, bahan yang umum dulu, kemudian dikukus, lalu diijuk, kemudian dicampurkan parutan kelapa dan bumbu, kemudian dikepalkan pada tusuk satenya. Saat ini sate keladi dikreasikan dengan campur daging sedikit supaya lebih enak, ada juga yang dicampur ikan. Demikianlah tentang Desa Adat Pedawa yang memiliki sejarah begitu panjang. Semoga beragam kearifan lokal yang dimiliki Desa Adat Pedawa tetap bertahan sepanjang zaman. Sehubungan hal tersebut nama Pedawa, erat hubungannya dengan prasasti Sanding Berangka tahun 1072 Caka, 1150, yang memuat tentang Raja Jaya Sakti yang bersemayam di Gunung Lempuyang yang sering mengunjungi daerah, desa-desa di Bali, dan Sri Maharaja Jaya Sakti juga memiliki pesanggrahan di Bantiran tempat beliau menginap bila akan ke Jawa. Mengingat daerah Bantiran dekat dengan Pedawa, maka Sri Maharaja Jaya Sakti atau Maharaja Dima, atau Sri Bayu atau Sri Jaya atau Sri Jaya Sakti kemungkinan pernah ke Pedawa. Menurut cerita yang diwarisi turun-temurun di Pedawa, dahulu mayat-mayat orang Pedawa tidak dikubur.
Kalau ada anak-anak yang meninggal, mayatnya dimasukkan ke lubang pohon besar dekat desa. Sedangkan kalau orang dewasa atau orang tua disemayamkan di bawah pohon dan dihias bunga kembang sepatu serta diisi bekal atau takilan. Pada suatu ketika datanglah Raja Bima yang diiringi oleh pendeta atau dukuh Mancabila dan meminta agar dilakukan penguburan mayat di Gunung Sari tersebut. Semenjak itu barulah mayat dikubur dan diupacarai. Oleh karena di Gunung Sari tidak ada menak atau brahmana, maka yang bertugas membuat tirta pembersihan dan pangentas adalah dukuh Mancabila. Pada waktu Raja Bima di Gunung Sari, tempat permandian beliau disebut Toya Bima dan dipercaya menyebabkan orang kebal kalau mandi di sana. Di tempat permandian ini didirikan sebuah pura yang dikenal dengan Pura Dalem. Namun wasiat air kebal itu sekarang sudah tidak tampak. Setelah mayat mulai dikuburkan, Sri Maharaja Bima kembali ke kerajaannya, sedangkan dukuh Mancabila tetap di Gunung Sari. Setelah beliau wafat dibuatkan pelinggih di Jabapura Dalem yang bernama Pelinggih Dukuh. Dalam tokoh pewayangan Sang Bima adalah keluarga Pandawa, sehingga masyarakat Pedawa dianggap keturunan Bima. Sedangkan Goblek keturunan Dharmawangsa, Tigawasa Arjuna, Cempagana-kula, Siddhatapa Sahadewa. Sejak saat itulah Gunung Sari juga dikenal dengan nama Pandawa yang kemudian menjadi Pedawa.